Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di 98,5 CM Radio, Radio Misteri, oke? Bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya, agar channel ini bermanfaat bagi kita semua, oke? Bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini, perkenalkan nama gua Yudi yang akan menjadi pemandu di radio ini. Radio kita bersama, oke? Di sini gue akan melanjutkan sebuah cerita yang berjudul Ojol Horor Part 3. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Belum sempat ku kenali wajah-wajah yang berada di sekelilingku itu. Kepala kembali terasa pusing dan pandangan mata yang masih kabur. Tadi aku hanya sempat sekilas mengenali situasi di ruangan ini. Dinding ruangan serba putih. Aku dikelilingi oleh beberapa orang berpakaian putih. Kemudian, ada beberapa orang lain berpakaian normal, seperti pakaian kerja di belakang orang-orang berpakaian putih. Dan agak jauh, di sudut ruangan, ada beberapa orang yang berpakaian coklat. Hanya itu yang sempat kupetakan sebelum mata kembali nanar dan semua menjadi gelap. Ayo mas, kita jalan-jalan dulu sebentar, biar mas gak bosan. Sekalian juga biar kamar ini dibersihkan, kata salah seorang perawat yang baru saja membersihkan tubuhku dengan wastafel. Kemudian dia mengambil kursi roda di sudut ruangan dan mendorongnya mendekati aku yang masih berbaring. Beberapa bagian tubuhku terasa masih sakit, terutama bagian pinggang hingga kaki. Aku merasa masih sulit menggerak-gerakkan kaki, seperti mati rasa. Entah bagaimana kondisi kakiku saat ini. Yang pasti, sekarang aku penuh kepalutan. Dengan dibantu oleh seorang perawat lainnya, aku dipindahkan ke kursi roda. Kemudian, perawat yang membantu itu mendorong kursi roda yang sudah kunaiki keluar ruangan. Sementara perawat yang satunya terlihat segera merapikan alat-alat untuk membersihkan tubuhku tadi. Si perawat mendorong pelan kursi roda. Aku duduk, diam, sambil berpikir. Kami melewati lorong demi lorong. Aku merasa heran, tidak seperti lazimnya rumah sakit yang ramai. Sejak keluar ruangan rawat tadi, tak kulihat tanda-tanda aktivitas rumah sakit di sini. Tidak terlihat ada pasien maupun keluarganya yang mondar-mandir. Bangunan rumah sakit ini juga asing kurasa. Dinding-dinding lorong catnya kusam, langit-langitnya tinggi. Sejak tadi, aku juga belum menemukan satupun tulisan yang bisa menjelaskan apa nama rumah sakit ini. Tapi, rasa penasaran atas keganjilan itu akhirnya aku bantah sendiri dalam hati. Semua lorong yang sudah kelewati tadi, suasananya sepi banget. Mungkin karena berada di lantai kesekian, bukan lantai yang banyak aktivitas. Ini terbukti dari posisiku yang duduk di kursi roda ketika melengkung keluar melalui jendela-jendela kaca yang lebar. Tidak terlihat apa-apa. Yang terlihat hanya pemandangan langit yang berawan. Ini menandakan posisiku saat ini berada di lantai yang tinggi. Soal nama rumah sakit juga begitu. Pasti ada terpampang besar-besar di lobi atau lantai 1, pikirku. Sudahlah, aku tak mau ambil pusing memikirkannya. Mbak, sebenarnya bagaimana sih keadaan saya saat ini? Tanyaku memecah keheningan. Sejak tadi, kami memang tidak berbicara satu sama lain. Yang terdengar hanya suara kursi roda yang berdecit-decit, bertanda beberapa bagiannya sudah perlu dilumasi. Saya tidak tahu pastinya, Mas. Nanti kan ada dokter. Visit kira-kira jam 11. Mas tanyakan saja nanti. Jawab perawat itu sambil terus mendorong kursi roda pelan. Baiklah,
Saya cuma ingin mengetahui gimana kondisi saya pastinya. Terus, ini rumah sakit apa namanya ya, Mbak? Lokasinya di daerah mana? Belum sempat perawat itu menjawab, kami berpapasan dengan seorang perawat laki-laki yang sedang mendorong tempat tidur pasien. Perawat laki-laki itu menganggukkan kepalanya ke arah kami, kemudian terus berlalu. Tatapan matanya kaku. Aku tidak bisa memastikan apakah saat mengangguk itu dia tersenyum atau tidak, karena sepertinya perawat yang bersamaku dia juga mengenakan masker penutup mulut. Namun, sekilas sempat aku lihat di atas tempat tidur yang dia dorong itu ada potongan sepasang kaki yang sudah dibalut dengan perban, seperti mumi gitu. Darahku berdesir. "Mbak, apa itu yang dia bawa?" tanyaku. "Oh, itu kaki pasien yang baru diamputasi kayaknya, Mas. Mau disimpan dulu di kamar jenazah. Nanti diserahkan ke keluarganya untuk dikubur." "Oh," aku melenguh pelan sambil menelan ludah. Perutku seketika mual. Aku teringat kakiku yang sampai saat ini belum bisa kugerakkan. Aku lupa dengan pertanyaanku tadi yang belum dia jawab. Kami sudah sampai di ruang rawat inapku. Dua orang perawat tadi kembali membantuku naik ke pembaringan. "Baik, Mas. Selamat beraktivitas ya." Sebentar lagi ada dokter visit. Kedua perawat itu pun pergi meninggalkan aku sendiri. Saking galaunya, aku sama sekali belum sempat membaca nama mereka yang tertera di name tag masing-masing. Wajah mereka pun tak dapat kukenali karena memakai masker. Aku tak bisa istirahat dengan baik. Tubuhku terasa remuk. Sementara pikiran tak tenang. Banyak yang kupikirkan. Aku telisik seluruh bagian ruangan itu. Tak ada apa-apa. Dinding ruangan benar-benar polos. Hanya tergantung sebuah jam dinding di sisi kanan tempat aku berbaring. Aku lirik jam dinding itu pukul 11:10. Tiba-tiba, pintu kamarku berderik dan terbuka. Ada 3 orang datang. "Oh, ini dokter visit yang dibilang perawat tadi, pasti," gumamku. Ketiganya mendekatiku. Mereka juga memakai masker. Yang satu sepertinya salah seorang dari perawat tadi. Yang 2 orang lagi ini mungkin dokter. Yang satunya seorang laki-laki tegap memakai jubah putih seperti jas labornya para mahasiswa yang sedang praktikum. Yang satunya lagi seorang perempuan. Wajahnya nyaris tak kelihatan, karena selain memakai masker, rambutnya juga panjang dan berponi. Dia juga memakai jubah putih seperti laki-laki tadi. Masing-masing mereka mengalungi stetoskop. Jas dokter mereka kok aneh ya? Aku heran dalam hati. Kulihat bagian dada mereka ternyata tidak ada name tag. Ketika aku mau melihat name tag si perawat, dia telah keluar dari ruangan itu, meninggalkan aku dengan 2 orang dokter tadi. Tanpa berkata-kata, kedua dokter itu bergantian memeriksaku dengan seksama. "Gimana kondisi saya ya, Dok?" tanyaku, penasaran. Namun dengan suara lemah. "Nanti malam kami akan siapkan tim. Anda harus segera dioperasi," jawab dokter laki-laki datar. Aku kaget. "Operasi apa? Kondisi saya kenapa emangnya?" "Ini untuk kebaikan Anda. Anda ingin segera sembuh kan? Sudahlah, sekarang Anda tanda tangani saja dulu surat persetujuan operasi ini." Kali ini dokter perempuan yang berkata-kata sambil menyodorkan secari kertas dan pulpen tepat ke hadapanku. Aku seperti tersihir, tak tahu lagi mau berkata atau berbuat apa. Aku juga merasa memang tidak ada pilihan lain. Akhirnya, ku tanda tangani surat persetujuan itu. Kedua dokter itu pun pergi. Setelah kembali sendiri di kamar, aku masih berpikir tentang pakaian kedua dokter yang tidak lazim itu. Biasanya, dokter hanya memakai jas lengan pendek, biasanya yang tidak dikancingkan, sedangkan sehingga terlihat pakaian yang mereka pakai di balik jas. Sementara kedua dokter tadi tidak. Benar-benar aneh. Pukul 6:30, beberapa perawat datang untuk menjemput dan membawaku ke ruang operasi. Aku berbaring pasrah ketika mereka mendorong ranjangku keluar kamar, kembali ke lorong demi lorong dilewati. Ketika lewat di lorong tempat berpapasan dengan perawat laki-laki pagi tadi, aku bergidik.
teringat dengan sepasang kaki yang baru diamputasi di atas tempat tidur yang ia dorong. Perutku kembali tiba-tiba mual. Tiba di ruang operasi, aku dibopong oleh beberapa orang perawat untuk menaiki meja operasi. Saat tubuhku dibopong, aku sempat melirik ke sebuah meja yang di atasnya tersusun alat-alat operasi. Aku kaget banget. Jantungku langsung berdetak cepat. Alat-alat operasi yang tersusun di atas meja itu tidak seperti lazimnya, yaitu pisau-pisau stainless yang ukurannya kecil-kecil. Yang kulihat di situ adalah pisau-pisau besar, seperti banyak digunakan di rumah jagal hewan dan di pasar-pasar tradisional tempat penjualan daging sapi. Sontak aku berteriak, "Hei, kalian ini siapa? Mau kalian apakan aku? Ini tempat apa? Tolong! Tolong!" Aku berteriak kalap sekencang-kencangnya dan berontak-rontak sekuat yang aku mampu. Tapi aku dipegangi oleh banyak orang dan kondisi fisikku juga sangat lemah. Akhirnya aku tak berdaya. Setelah tubuhku berada di atas meja operasi, mereka mengikat kedua kaki dan tanganku, sehingga aku benar-benar tidak bisa bergerak sama sekali. Napasku memburu cepat, keringat mengucur deras, seluruh tubuhku gemetar, ketakutanku memuncak. Aku menjelang ajal, para perawat yang mengikatku telah pergi meninggalkan ruang operasi. Tiba-tiba terdengar suara tawa beberapa orang. Kemudian sosok-sosok yang sedang tertawa itu muncul. 3 orang, yaitu perawat yang mendorong kursi rodaku pagi tadi, 2 orang dokter aneh. Masing-masing mereka mengambil pisau jagal, kemudian mendekati aku. Aku sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lidahku keluh karena mati ketakutan. Hanya mataku saja yang bisa melihat segala tindak tanduk mereka. Yang pertama mendekat, si perawat. Dia berdiri dekat kaki kananku. Sempat aku baca name tag-nya, Seruni. Kemudian, kedua dokter itu juga mendekat. Pelan-pelan mereka buka jubah putih mereka. Astaga, setelah jubahnya dibuka, ternyata dokter perempuan itu memakai baju merah. Dia buka maskernya, namun kemudian wajahnya segera tertutup oleh gerai rambut panjangnya. Sedangkan dokter laki-laki itu, di balik jubahnya ternyata memakai jaket seragam ojol. Hampir serentak mereka bertiga berkata, "Kau sedang berada di lantai 9 Menara Saida, dan kaulah daging mentah yang kami tunggu-tunggu." Kemudian, hampir bersamaan, mereka mengayunkan pisau jagal mereka masing-masing. "Ah! Ah!" Aku menjerit dan menolong. Lalu tenggorokanku tersekat dan sulit bernapas. Aku tersentak bangun, rupanya aku tertidur lagi. Setelah sempat terbangun sebentar tadi dan mengalami mimpi yang sangat buruk. Napasku masih tersengal-sengal, sementara tubuh basah oleh keringat dingin. Aku edarkan pandangan, terlihat Pak Hasan, atasanku di kantor, tersenyum hangat. Selain Pak Hasan, rupanya juga ada beberapa teman kosku, dan dia di sudut ruangan. Ada 2 orang polisi. Rupanya, bayangan berbaju coklat yang sempat kulihat tadi adalah 2 orang polisi itu. "Syukurlah, kau sudah sadar. Kau mengigau menjerit-jerit barusan," kata Pak Hasan. "Ya Pak, saya mimpi dijagal. Saya di mana sekarang Pak? Ini rumah sakit apa? Gimana ceritanya saya sampai berada di sini setelah naik ojol malam itu?" Tanyaku bertubi-tubi dengan napas masih tak beraturan. "Sudah, tenang aja. Kau ada di rumah sakit Polri sekarang. Soal kenapa kau sampai ada di sini, nanti sajalah kita cerita. Sekarang kita fokus dulu ke penyembuhanmu. Apa keluargamu perlu diberitahu?" Aku hanya terdiam. Mimpiku barusan begitu nyata terasa. Bagaimana ceritanya aku sampai berada di rumah sakit Polri ini? Tunggu kelanjutannya. Oke guys, gimana tuh ceritanya? Serem kan? Oke, gua ingetin lagi bagi kalian yang baru gabung di radio ini, jangan lupa untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya, supaya channel ini makin bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kalian dapat mengambil pelajaran dari setiap kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, oke? Salam dari gua Yudi Mulyadi dan sampai jumpa.